ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahwali ahli nar. Amma ba'du ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian tafsir dengan brosur di sore hari ini, yaitu brosur surat At-Taubah surat ke-9 ayat 83 sampai 85. Masih membacakan hadis ya yang terakhir. Jadi yang poin yang keempat, hadis tentang perkara yang harus dilakukan sebelum menyolatkan jenazah. Di hadis yang terakhir itu, atau poin yang terakhir dari dalil-dalil terkait. Haddatsani Abdullah bin Abi Qatadah an abihi, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abi Qatadah, an abihi, dari bapaknya, yaitu dari bapaknya Abdullah, yaitu Abu Qatadah. Qala, berkata, yaitu Abu Qatadah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya li jinazatin, idza apabila du'iya, beliau diundang, li jinazatin, untuk suatu jenazah. Nah, maksudnya untuk menyolatkan jenazah, ya. Sa'ala anha, sa'ala, beliau bertanya, anha, tentangnya, ya, tentang jenazah tersebut, ya. Fa'in usniya alaiha, ya. Fa'in, maka jika usniya, usniya itu disanjung, dipuji, ya. Alaiha, atasnya, khairun, ya, dengan kebaikan yang baik. Jadi di situ ada sanjungan kebaikan, ya, di keluarganya, di antara keluarganya itu menyanjung atau menyebutkan kebaikan-kebaikannya, ya. Dia itu orang baik, dia itu orang yang soleh, ya, dia rajin ibadah, begitu ya misalkan, atau ya, pengakuan-pengakuan dari tetangganya, ya. Jadi mungkin selain dari keluarganya, dari tetangganya, yaitu mengatakan, oh dia rajin ke masjid, ya, dia suka sedekah, dia itu orang baik. Tuh. Ini ada kejadian, ya, di mana Nabi seperti itu, ya. Jadi melihat dulu ini jenazahnya, di situ ketika jenazahnya itu disebut dengan sebutan yang baik-baik, ya, maka qama fa shalla 'alaiha, qama, beliau berdiri, fa shalla, maka beliau sholat, 'alaiha, atasnya, yaitu kepada jenazah tersebut, ya. Dan in, jika uthniya 'alaiha, ya, uthniya itu disanjung, 'alaiha, atasnya, ghairu dalika, selain itu, ya, maksudnya tidak disanjung dengan yang baik, tetapi dengan ucapan yang tentunya dengan pengakuan yang buruk, ya. Kalau dalam ya mungkin orangnya itu sukanya mencuri, gitu ya, dia tukang maling, gitu ya. Kemudian dia itu memusuhi Islam, ya. Kalau di satu keadaan, ya, dia itu selalu
ikut atau berada di barisan orang yang memusuhi Islam nanti ya. Atau keburukan-keburukan yang lain yang disebutkan atau disampaikan oleh entah keluarganya atau dari tetangganya ya. Qala li ahliha, nah, maka qala beliau berkata li ahliha kepada keluarganya, sya'nukum biha ya, sya'nukum itu maksudnya keadaan kalian biha dengannya. Di sini maksudnya kalau apa secara bahasa ya, orang Indonesia itu mengatakan ya sudah begitu, apa yang ada saja ya, seadanya gitu. Maksudnya yang mau menyolatkan silahkan menyolatkan ya, tetapi aku tidak itu Nabi begitu, tapi aku tidak menyolatkan ya, sya'nukum biha. Jadi keadaan kalian itu biha dengannya, dengan mayit itu ya seadanya ya, kalian menyolatkan silahkan ya. Kalau aku gitu ya, itu Nabi itu tidak menyolatkannya. Walam yusolli alaiha, walam dan tidak yusolli, beliau itu sholat alaiha atasnya, atas mayit tersebut ya. Isnaduhu sahihun ya, sanadnya itu sahih ala syarti syaikhaini, menurut syarat dari kedua syekh ya, yaitu Bukhari dan Muslim ya. Ya'qub huwa ibnu Ibrahim ibnu Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad ya, di dalam kitab Musnadnya juz 37 halaman 249, hadis ke 2255 ya, 22.555 ya. Ya, beliau di dalam syarahnya ya, di sini kitab ya Al-Fathur Rabbani ya, di tartibi Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal ya. Ya disebutkan hadis ini ya, ini menceritakan tentang bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya ketika hendak menyolatkan mayit ya, beliau menanyakan keadaan mayit tersebut ya. Jadi di suatu kali beliau datang ya, atau beliau ini diundang ya, itu ada yang wafat, ada yang meninggal. Kemudian Rasulullah datang. Nah, datang ke sana, yang pertama kali Rasulullah lakukan adalah beliau menanyakan keadaan jenazah itu ya. Nah, di sini Rasulullah SAW menanyakan ya, jenazah itu apakah dia itu orang yang baik ya, atau orang yang ya tentunya sebaliknya gitu ya, orang yang tentunya dia itu orang buruk ya. Di sini disebutkan ghairu dzalika, itu ya tentunya selain yang baik-baik gitu. Jadi ya dia tentunya orang yang jelek gitu secara apa pengertian ya, dia itu orang yang misalkan dia nggak pernah sholat gitu ya, itu seperti itu. Nah, maka Rasulullah itu lebih memilih ya, untuk menyolatkan orang yang dia itu disanjung dengan kebaikan ya. Oh, ini orang baik, kemudian Rasulullah menyolatkan ya, meskipun Rasulullah tidak melarang ya siapa saja yang mau menyolatkan orang yang disebutkan itu kondisinya mungkin dia orang yang buruk ya, di hadapan manusia itu dia orang jelek ya. Tetapi Rasulullah tahunya dia ketika ditanya pengakuan dari keluarganya dia orang jelek ya, maka tidak menyolatkan. Dan ini menjadi suatu kehati-hatian ya, di mana ulama itu menjelaskan di dalam syarah ini Rasulullah lebih melihat kepada dohirnya gitu ya. Jadi dohirnya yang beliau dapat itu kabarnya itu dia orang buruk, maka tidak menyolatkan ya. Nah, kenapa Rasulullah tidak melarang orang yang mau menyolatkan? Mungkin dia tahu kebaikannya gitu ya, tetapi dia tidak
ya mengabarkan kebaikan itu ya. Ya masing-masing orang kan beda ya. Ada yang dia punya kebaikan-kebaikan yang tidak ada yang tahu gitu. Tetapi ada sebagian orang tahu gitu ya. Dia menganggap itu dia orang baik gitu. Nah, sebagian orang menganggap seperti itu. Nah, silahkan ya, orang dia mau menyolatkan itu silahkan ya. Nah, maka di dalam ini yang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu ya di sini menjelaskan annahu qala ma na'lam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam taraka shalah ala hadin illa alal ghal wa qatili nafsihi ya. Jadi ada kemungkinan bahkan Imam Ahmad ini hanya menyangka ya bahwasanya Rasulullah itu meninggalkan orang tersebut ya, tidak mensolatkannya ya orang yang orang yang menyimpang ya dari ajaran Islam, dan dia termasuk orang yang membunuh dirinya ya, atau bunuh diri ya. Nah di sini ada kemungkinan seperti itu ya. Sedangkan orang yang dia bunuh diri ya itu memang Rasulullah tidak menyolatkannya ya. Nah di sebagian riwayat yang lain ya itu Rasulullah menanyakan tentang dain ya, hutang ya. Nah di sini tarkas sholah alaman alaihi dainun ya, lam yatruk lahu wafa ya, yang dia tidak meninggalkan sesuatu untuk disempurnakan atau ditunaikan utangnya tadi ya. Ya misalkan dia punya utang ya, kalau di sini ada orang dia punya utang ya, kemudian dia memang tidak melunasinya atau tidak punya sesuatu untuk melunasinya, bahkan dari keluarganya pun tidak ada. Nah itu Rasulullah meninggalkan daripada sholat kepada jenazah tersebut ya. Tapi di sini disebutkan walakin dzalika kana fi awalil Islam gitu ya. Jadi kejadian itu ya itu memang ketika Rasulullah tidak menyolatkan orang yang punya hutang itu tadi ya, karena hutang itu tidak tertunaikan atau tidak tidak dibayar gitu ya. Nah itu terjadi di awalil Islam atau ketika awal Islam ya, di mana memang muslimin itu mereka dalam masa sulit gitu ya, tidak ada harta gitu ya, lama lah, jadi tidak ada harta, tidak punya harta yang banyak gitu ya. Kemudian falamma kasratil amwal bisa babil ghanaim sara sallallahu alaihi wasallam yusolli ala man mata wa alaihi dainun ya. Maka ketika banyaknya harta dengan sebab ghanimah, jadi kan ghanimah itu didapatkan ya di masa-masa ya di awal-awal Rasulullah itu perang ya. Ketika Rasulullah perang dapat ghanimah, jadi semakin banyak harta-harta yang dimiliki oleh muslimin ya, yusalli ala man mata. Maka karena harta tadi bisa untuk digunakan untuk membayar hutang gitu ya. Si A dia punya hutang, nah, karena tidak bisa bayar, nah ini ada barang nih atau ada harta ghanimah untuk melunasi hutang tersebut. Nah, artinya sudah tidak punya hutang gitu ya orang tersebut, maka Rasulullah menyolatinya ini. Man mata wa alaihi dainun ya, lam yatruk lahu wafa ya. Maka Rasulullah menunaikan atau melunasi hutang tersebut ya. Ya sebagaimana riwayatnya Anas ya. Wa ghairuhu, dan selainnya di mana Al-Imam Ahmad ya juga meriwayatkan hadis ini tadi ya. Nah disebutkan tuh man taraka malan ya, fali ahlihi ya. Jadi barang siapa yang dia meninggalkan harta ya, dia punya harta, maka itu untuk keluarganya, untuk ahli warisnya. Wa man taraka dainan fa 'alallahi 'azza wa jalla wa 'ala rasulihi ya, maka itu tanggungannya Allah dan tanggungannya Rasul. Jadi dulu yang namanya hutang itu ditanggung oleh pemimpinnya gitu ya.
Itu pada waktu itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka dilunasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ya kalau dulu itu orang berhutang, ya, itu mereka bukan hutang yang digunakan untuk gaya hidup gitu ya, tetapi untuk kebutuhan hidup gitu ya. Jadi beda ya kalau orang itu butuh harta berdasarkan gaya hidup ya, untuk gaya hidupnya. Nah itu dengan berhutang, nah ini memang tidak diperbolehkan ya di dalam Islam itu tentunya sebagaimana yang Rasulullah ancamkan itu ya. Jadi Rasulullah mengancam ya supaya orang itu jangan sampai suka berhutang ya dengan itu. Tapi kalau hutangnya itu untuk kebutuhan hidup ya, itu yang Rasulullah membolehkan ya. Tapi untuk kehati-hatian ya, jangan sampai seseorang itu berhutang. Tapi itu kepaksa gitu ya, hutang untuk makan misalkan ya, itu tidak apa-apa. Ya, kemudian nah pemimpinnya itu yang menanggung hutangnya. Ya, disinilah letak di mana fungsi pemimpin ya. Pemimpin itu menjadi bagian terpenting daripada rakyat itu. Nah, jadi ini banyak sekali ya orang ya, kalau pemimpinnya itu muslim ya, dia sebagai orang muslim ya tentunya dia berkewajiban tadi untuk menanggung ya rakyatnya dia. Jadi dia memang pemimpin dari kalangan muslimin ya, dia menanggung hutang-hutang itu tadi ya. Nah maka ketika ditegakkan Islam, jadi Islam itu ditegakkan ya, kemudian ada pemimpinnya ya, ya orang itu tidak akan hidup ya dalam keadaan susah ya, gitu ya. Jadi orang mau berhutang ya dia tidak kesempatan untuk berhutang ya dengan hutang yang dengan hutang yang tinggi gitu ya. Jadi terlilit hutang itu tidak ada ya, karena sudah dilunasi oleh pemimpinnya gitu ya. Nah, lantas bagaimana ya orang yang berhutang itu sebenarnya disolatkan atau tidak gitu. Nah, tadi disebutkan ya bahwasanya kalau hutangnya tidak dilunasi itu tadi ya, maka ya Rasulullah tidak mensolatkan ya. Tapi kalau muslimin, jadi ya artinya ada muslim yang menyolatkan ya silahkan ya, sedangkan Rasulullah tidak menyolatkan. Yaitu dalam hadis itu ada ketika Rasulullah itu melihat atau menanyakan ya apa hutang dia ya. Kemudian ditanya apakah ada yang mau melunasinya ya, ada. Rasulullah menyolati ya, menyolatkan ya. Tapi kalau tidak ada, tidak punya dia itu barang yang untuk melunasi hutangnya, Rasulullah meninggalkan ya, tidak menyolatkan. Itu ketika itu. Nah, tapi ketika Islam itu sudah kuat, kemudian adanya itu tadi ghanimah ya, harta-harta dari Baitul Mal itu bisa disalurkan kepada orang-orang yang terlilit hutang itu tadi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyolatkan mereka ya, tergantung keadaannya itu tadi. Nah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini berhati-hati ya di dalam perkara menyolatkan mayit gitu ya. Nah kemudian apa yang menjadi bagian ya, tentunya perhatian bagi kita semua ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, itu beliau senantiasa melihat ya, jadi melihat orang-orang ya, jadi yang mereka itu orang-orang yang baik ya, jadi membedakan antara jenazah yang baik ya, dan jenazah yang buruk ya. Jadi dengan apa? Dengan menanyakan tentunya pengakuan-pengakuan dari keluarga dan tetangga-tetangganya itu ya, sekitar situ gitu ya. Nah maka itu sudah cukup ya menjadi bahan kita atau bahan
kita untuk mensolatkan jenazah gitu ya. Jadi ada yang mengatakan dibilang itu orang baik gitu ya, dia baik, dia rajin, ya sudah disolatkan gitu ya. Ternyata ada yang ngomong begini senengane ngapusi misalkan gitu ya. Nah itu bagaimana gitu ya, kalau secara dohir ya sesuatu yang apa, atau sesuatu kalau di dalam istilah ulama itu ya ada namanya sesuatu al-jarh wa ta'dil gitu ya. Jadi ada yang memuji, ada yang mencela gitu ya. Jadi yang mencela gitu ya, yang mencela itu lebih diutamakan daripada yang memuji gitu. Itu kalau dalam istilah ilmu hadis gitu ya. Jadi dari banyaknya orang ada yang ya, tetapi kalau dalam perkara ini ya tentunya yang ngomong siapa dulu gitu ya. Kalau yang ngomong itu wong ora dong gitu ya, dia hanya menuduh dan tidak terbukti gitu ya, tidak terbukti ya tentunya tidak diterima dia dalam perkara ini ya. Jadi tentunya bukan dalam perkara itu apa, penerimaan hadis tadi ya. Jadi kalau dalam perkara ini memang pengakuan dari orang yang dia itu benar-benar dipercaya gitu ya. Nah maka di sini perlunya kita ini, atau perlunya seseorang itu menjadikan ya dirinya itu di hadapan manusia ya, atau ya paling tidak dia itu memiliki ya orang-orang yang dekat ya dengan dia ya, di saat-saat dia membutuhkan ya, bahwasanya di dalam hal-hal yang sangat dibutuhkan ini ya, dalam mensolatkan jenazah ya, dalam mengurus jenazah dan lain sebagainya, yaitu tentunya akan lebih mudah ya, dan kita akan mendapatkan banyak tentunya kemudahan ya. Bahkan tidak hanya mensolatkan atau kalau bahasa itu mensolatkannya saja ya, tapi juga dari keutamaan banyaknya orang yang akan mensolatkan dia nanti ketika wafat gitu ya. Jadi kan semakin dia itu banyak ya dikenal atau banyak punya teman yang baik gitu ya, maka semakin banyak pula ketika itu orang yang mensolatkannya gitu ya, dengan sebab dia mengenali banyak orang gitu ya, yang dia itu orang-orang yang baik ya. Bahkan di hadis itu disebutkan apa namanya, orang yang mensolatkan jenazah gitu ya, yang apa mensolatkan jenazah itu orang-orang 40 orang yang soleh gitu ya, yang dia itu diakui dengan orang yang soleh ya, maka dia akan mendapatkan syafaat gitu ya. Jadi mayit ini akan mendapatkan syafaat ya, kebaikan, jaminan masuk ke dalam surga gitu ya. Nah kalau di kalangan masyarakat gitu ya, itu tentunya yang perlu kita perbaiki itu ya tentunya pergaulan kita gitu ya, circle lah gitu ya. Jadi kalau bahasa gaulnya, circle-nya itu siapa dia, temannya itu siapa saja ya. Itu harus kita perhatikan. Kita punya komunitas misalkan gitu ya, jadi itu kan jadi penolong atau jadi sesuatu yang akan memudahkan kita nanti ya, ketika kita wafat ya, kita ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, nah, akan diberi banyak kemudahan untuk itu ya. Itu jadi ya itu keutamaan ya bagi orang yang mereka mengenal gitu ya, orang-orang yang baik ya. Jadi ada orang yang ya dia hidupnya biasa gitu ya, tentunya tidak ya kalau dianggap itu bukan orang yang terkenal gitu ya, tetapi ya karena dia itu orang yang hidup ya di antara orang-orang yang baik ya, orang mengenalnya baik ya, ya banyak kemudian yang mensolatkannya misalkan ketika dia wafat ya. Nah ini kan tentunya banyak kebaikannya ya, atau banyak
fadilahnya yang akan didapatkan oleh orang yang wafat ya ketika dia bersama orang-orang yang baik gitu ya, berkumpul dengan orang-orang yang baik ya. Nah, itulah harapan kita ya, semoga kita juga termasuk dari orang-orang yang senantiasa mendapatkan keutamaan gitu ya, keutamaan yang tentunya mendapatkan syafaat nanti ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin cukup ini dari penjelasan hadisnya ya. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk pada pembahasan brosur yang baru ya. Sekitar 5 menit ya kita baca ayatnya. Nah, jadi brosur surat At-Taubah ya, surat ke-9 ayat 86 sampai 89 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza unzilat suratun an aminu billahi wajahidu ma'a rasulih ista'danaka ulul tayli minhum wajahidu ma'a rasulih ista'danaka ulul tayli minhum wa qalu darna nakum ma'al qa'idin radu bi an yakunu ma'al khawalif wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun a'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wa idza dan apabila unzilat diturunkan suratun suatu surat ya, ini yang dimaksud adalah suratun di sini ayat ya, ayat dari Al-Qur'an ya. An bahwasanya aminu billah ya, aminu kalian berimanlah billahi kepada Allah, wajahidu dan kalian berjihadlah ma'a rasulihi bersama rasulnya. Nya di sini kembali kepada Allah. Maka ista'danaka meminta izin kepadamu ulut tauli minhum ya, ulut tauli yang memiliki atol itu kekayaan ya, orang kaya minhum dari mereka, dari orang-orang munafik. Jadi ada orang-orang munafik ya, yang mereka kaya ya, mereka akan minta izin kepadamu. Wa qalu dan mereka berkata, yaitu orang-orang munafik yang kaya raya itu tadi, zarna ya, tinggalkanlah kami atau biarkanlah kami, nakun kami bersama, ma'al qaidin bersama orang-orang yang duduk ya. Radu bi ayyakunu, radu mereka itu senang, bi ayyakunu bi dengan jadi dengan sebab ayyakunu mereka menjadi ma'al khawalif bersama al khawalif ya. Al khawalif itu jamak dari khalifatun ya, dari orang yang tertinggal. Jadi orang-orang yang tertinggal. Wa tubi'a dan ditutup
disegel ala qulubihim atas hati-hati mereka fahum la yafqahun maka mereka tidak yafqahun tidak faham ya, yafqahun ya tidak faham. Ya mungkin sampai ayat 87 dulu untuk mengartikan dari ayat ini tadi sudah dijelaskan ya, yaitu tentang kalau di sini kesinambungan ayatnya dengan ayat sebelumnya yaitu bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kaum munafik menggunakan tipu daya ya, untuk menghindari bergabungnya mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta untuk menahan diri dari jihad ya, Allah menjelaskan kejadian lain yaitu bahwa setiap kali sebuah ayat diturunkan ya, yang berisi perintah untuk beriman dan perintah untuk berjihad, orang-orang di antara mereka yang memiliki harta dan kemampuan meminta izin untuk tidak ikut berjihad ya, dengan berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, biarkanlah kami bersama orang-orang yang hanya duduk diam. Ya, maksudnya bersama orang-orang lemah dan orang-orang yang tidak mampu berperang. Ya. Nah, jadi di ayat sebelumnya itu ada orang yang tidak mau ikut berperang, ya dengan alasan, ya mereka adalah orang-orang yang umum dari kalangan yang miskin maupun yang kaya gitu ya. Itu. Kemudian Allah menegaskan loh ini ada orang yang kaya ya di antara orang munafik itu mereka dia mampu untuk berangkat tetapi tidak mau berangkat. Dia memilih duduk bersama ahlul a'dzar yaitu orang-orang yang mereka mendapatkan udzur untuk tidak ikut berperang, orang-orang lemah, orang tua renta gitu ya, kemudian wanita, anak-anak ya. Nah, apa tujuan mereka ya? Karena mereka itu tidak mau ikut berperang, memang begitu ya. Orang-orang munafik itu ya mereka hanya beralasan saja ya, tidak mau ikut berperang. Ya, itulah keadaan yang perlu kita ini berhati-hati ya, bahwasanya sesuatu atau sekecil amalan atau sekecil sesuatu niat ya di dalam hati seseorang dia ketika dia itu memang tidak bersungguh-sungguh ya di dalam menjalankan perintah Allah ya, itu Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ya dengan orang tersebut ya. Bahkan kalau dia itu menjauhi sesuatu amal kebaikan, amal soleh itu yang tentunya dihasung untuk berangkat ya, dalam hal ini berjihad itu ya. Ketika dia menganggap itu sesuatu yang atau perintah yang biasa saja ya, tidak mau berangkat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia itu ya dari kalangan orang-orang yang hatinya tertutup ya, tidak mau menerima nasihat dan akhirnya tidak mau berjuang ya, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan dinul Islam ya. Naudzubillahi min syarrik. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita ya dari sifat-sifat nifak tersebut gitu ya, agar Allah senantiasa menjaga kita, senantiasa bisa istiqomah dalam menjalankan Islam ini sampai akhir hayat kita ya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.